Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ulfa. Selamat siang Bapak. Jadi di sini saya akan melaksanakan peran observasi kelas, di mana saya ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi supervisor jenengan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, sebelum jenengan melaksanakan pembelajaran yang nanti saya akan observasi di kelas, saya akan melaksanakan namanya pra-observasi kelas. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bu Ulfa sudah ngirim perangkat pembelajaran lewat apa itu aplikasi yang dikirimkan ke pos Anda? Sudah, alhamdulillah semua perangkat yang diperlukan dalam supervisi sudah saya kirimkan via link tersebut. Sudah lengkap ya? Sudah lengkap, itu kan ada perangkat yang ATP, kemudian RPT-nya gitu, atau modul aja itu sudah saya kirimkan ke semua. Oke, berarti sudah siap minggu depan untuk melaksanakan supervisi ya? Oke, insya Allah Baik. siap untuk minggu depan sudah saya rencanakan kegiatan pembelajarannya. Terima kasih Bu Ulfa ya sudah tertib ya, jadi karena banyak teman-teman itu banyak yang apa ya, ya kan saya tidak hanya berselisih dengan ya, ada juga teman-teman yang lain itu ada yang belum. Nah, ini Bu Ulfa sudah, berarti alhamdulillah. Dan kemarin sebenarnya saya sudah sedikit ngecek RPP jenengan. Ya, konfirmasi saja ya. Untuk tujuan pembelajaran nanti dari Rebu depan itu apa Bu yang mau dicapai? Rencananya nanti kan materinya tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban Pak. Jadi dari materi tersebut harapannya anak itu bisa menganalisis atau peserta didik bisa menganalisis tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Gitu. Nah, nanti rencananya anak berdiskusi. Nah, setelah diskusi itu bisa menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban gitu. Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian capaian akhirnya itu berarti anak nanti mengetahui tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan masyarakat gitu. Oh iya, ternyata kejadian ini ternyata pelanggaran suatu pelanggaran hak gitu, dan pengingkaran kewajiban dari kewajiban orang lain itu gitu. Jadi nantinya itu siswa menjadi sadar akan hak dan kewajiban ya, termasuk kewajibannya sendiri maupun kewajiban orang lain. Iya gitu. Lah kok Bu Ulfa apa ya maksudnya, kan itu memang mungkin ada di KD-nya ya? Iya, ini kok ada di capaian pembelajarannya, ada tentang materi sebelumnya itu kan tentang hak dan kewajiban. Nah, setelah hak dan kewajiban itu ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, materi yang saya ambil memang sesuai urutan KD-nya itu Pak, capaian pembelajarannya. Jadi setelah hak dan kewajiban membahas tentang haknya, kewajibannya apa yang ada di Undang-Undang Dasar. Karena di Undang-Undang Dasar kan ada, sebagai warga negara kewajibannya sudah dituangkan, haknya sudah dituangkan. Nah, nanti setelah tahu haknya warga negara itu apa, kemudian kewajibannya apa, nanti pelajari lagi materi selanjutnya itu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajibannya. Tadi harapannya sudah dengan kasus-kasus tersebut anak sadar akan hak dan kewajibannya gitu. Nah, kaitannya dengan misalnya pelajar ini kan juga terkadang banyak yang ya khususnya di sekolah kita Bu ya, ada yang juga mungkin mereka belum tahu tentang hak dan kewajibannya sebagai pelajar. Contohnya kadang ini ya, ada pelang dilarang lewat situ, tapi kok masih lewat juga. Ini termasuk apa tadi Bu? Itu juga termasuk Pak, itu kan melanggar juga ya. Terusnya itu bukan
bukan haknya untuk lewat situ, itu nggak boleh gitu. Tapi itu melanggar juga, itu berarti termasuk dari pelanggaran hak dan pelanggaran hak itu Pak. Itu harusnya misalnya nggak boleh lewat situ, misalnya ya Pak, di sekolah kita kan ada yang satu jalur gitu ya Pak, misalnya ada di sana. Kalau kita lewat situ berarti itu melanggar hak. Itu harusnya itu hak orang yang lewat berlawanan gitu. Nah itu berarti melanggar haknya, harusnya kita muter dulu ya lewat yang di situ gitu Pak. Kemudian area pengembangan yang mau dikembangkan itu apa? Dari kan ini mungkin jadi kan mesti ngambilnya kan contoh-contoh secara umum mestinya ya, iya, kan pada saat memberikan materi ya, area pengembangan yang ke mungkin sekolah, mungkin ke anaknya sendiri loh Pak. Ya tadi Pak, anaknya jadi oh iya pentingnya sadar akan hak dan kewajibannya. Jika kita sadar, oh hidup ya enak, aman, tidak ada gangguan gitu Pak. Maksudnya oh kita udah sesuai ya enak. Kalau semuanya sesuai kan enak. Kalau misalkan tidak sesuai berarti itu menimbulkan sebuah masalah. Nah gitu. Jadi dari ya pinginnya dari pembelajaran itu nanti kedepannya anak itu lebih sadar lagi. Ya kaitannya dengan itu bukan saya itu kadang apa ya, yang kadang dapat keluhan dari teman-teman ya, ada anak yang terlambat, kemudian apa ya rambutnya gondrong, baju tidak dimasukkan, kemudian kadang tidak sholat ya kan, katanya kok tidak sholat, itu termasuk enggak itu juga termasuk sebenarnya Pak, tapi kalau itu kan udah jadi hak dan kewajibannya sendiri ya Pak. Tadi kalau misalkan sholat itu kan sudah bukan ibaratnya kalau di ranah negara ibaratnya yang dibahas untuk mapel PPKN itu kan belum, maksudnya nggak masuk dibahas di UD gitu. Tapi kalau misalnya tentang sholat, kemudian kalau apa tadi terlambat gitu ya, kan itu kewajiban juga sih Bu. Iya, itu kewajiban sendiri. Kewajiban sebenarnya masuk juga Pak, masuk dalam apa ya, kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban tersebut. Sebenarnya masuk, tapi ya itu masuk tadi kembali lagi ke kesadaran anaknya itu gitu. Kalau kita dari pihak sekolah ya pertegas lagi mungkin gitu Pak. Gitu ya, sebenarnya jenengan mungkin sebagai guru PPKN dan teman-teman sudah berusaha memberikan gimana ya upaya biar anak itu tahu dan paham. Cuman kembali ke anaknya dan mungkin perlakuan sekolah yang belum tegas. Iya gitu. Kemudian, nah ini Bu berarti kan ada masalah ini. Setelah jenengan memberi materi, mencoba memahamkan anak, tapi kemudian kok dalam prakteknya mungkin belum apa ya, belum sesuai dengan yang jenengan harapkan tadi. Misalnya anak terlambat itu kan dia kewajibannya tidak dipenuhi berarti kan ya. Nah strategi yang akan digunakan jenengan dalam pembelajaran ini agar tujuannya tercapai. Kalau nanti yang misal untuk pembelajaran yang mau disupervisi, nanti rencananya kan menggunakan model PBL Pak. PBL, Project Based Learning. Problem Pak. Yang berbasis masalah. Yang kalau project kan PJBL, yang berbasis masalah-masalah yang tadi yang dibahas itu saya jadikan contoh, kemudian dianalisis anak. Nanti anak itu berdiskusi. Nanti untuk PBL itu kan ada 5 langkah ya Pak. Pertama, orientasi pada masalah. Oh iya, anak diberikan kasus kayak tadi misalnya Pak, oh anak mencari terlambat, atau mungkin yang sering terjadi itu melanggar lalu lintas. Misalnya nanti saya tampilkan gambar tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di masyarakat dan di sekolah. Ya, kalau yang di sekolah itu nanti rencananya kasih gambar anak membolos. Kemudian dari gambar tersebut nanti tak suruh untuk analisis. Nanti tak masukkan ke lembar kerja. Nanti saya sudah membuat lembar kerja Pak di rancangan pembelajarannya. Sudah saya buat lembar kerjanya.
Ada anak harus misalnya menganalisis yang pertama, kenapa kok sampai orang-orang itu atau anak-anak itu membolos, alasannya kenapa, kemudian akibatnya apa kalau misalnya anak itu membolos, kemudian solusinya bagaimana agar anak itu tidak membolos, kemudian yang terakhir upaya apa yang harus dilakukan agar tidak melakukan pelanggaran tersebut. Gitu. Itu dalam lembar kerja yang rencananya saya gunakan untuk diskusi. Nanti diskusi itu nanti kan diskusi kelompok Pak, satu kelompok 5 sampai 6 anak gitu. Setelah diskusi tadi kan orientasi pada masalah, kemudian anak saya bagi lembar kerja, kemudian anak explore lagi. Saya selain nanti kan saya menjelaskan Pak, menjelaskan materi tentang kasus pelanggaran. Saya tidak menjelaskan seluruhnya, tapi saya hanya sebagian pengertian, kemudian faktornya apa saja. Nah, untuk contohnya dan lain sebagainya saya buatkan bahan ajar yang lebih lengkap. Jadi saya hanya memberikan pengantar untuk materi diskusi gitu. Kalau bahan seluruhnya saya kirimkan ke classroom. Nah, kalau materi seluruhnya ya? Materi seluruhnya yang lebih lengkap saya kirimkan ke classroom. Jadi ketika diskusi itu anak bisa eksplor sendiri materi, bisa selain di classroom saya juga memberikan nanti akan memberikan kesempatan kepada anak untuk agar selain cari ingin tahunya tinggi gitu Pak. Selain dari buku yang bahan ajar yang saya kirimkan ke classroom itu juga bisa explore sendiri via browsing gitu Pak, untuk mempertajam biar pemahamannya lebih tentang kasus pelanggaran HAM. Mungkin yang saya tampilkan nanti itu contoh-contohnya mungkin kurang lengkap mungkin. Nah, itu nanti anak bisa explore sendiri via browsing dan via buku ajar itu sebagai bahan diskusi. Gitu. Untuk kasus-kasusnya kan itu dibagi kelompok ya, maksudnya 6 berarti 6, 3, 6 anak bagi 6 kan 6 kelompok. Itu setiap kelompoknya kasusnya sama atau? Beda Pak, saya beda-beda. Oke, nanti rencananya yang kelompok 1-2 itu yang di lingkungan masyarakat, kelompok 3-4 yang di lingkungan sekolah, kemudian yang 5-6 nanti di lingkungan keluarga. Jadi nanti setelah diskusi kan dipresentasikan Pak. Nah harapannya dari presentasi itu, kelompok 1, jadi yang presentasi nggak sama gitu Pak. Tadi sudah dipresentasikan. Tadi kan dengan sudah menjelaskan tentang presentasi Bu ya, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, didengarkan oleh kelompok-kelompok yang lain, kemudian kelompok yang lain menanggapi ya, baik berupa mungkin umpan balik maupun pertanyaan ulang ya. Terus kelompok yang maju tersebut akan menjawab atau menanggapi lagi. Kemudian untuk itu Bu, menilai keaktifan setiap anak dan kelompok jenengan gimana? Gini Pak, nanti rencananya kalau sesuai RPP ya Pak, saya itu rencananya nanti penilaiannya itu ada 3. Ada penilaian profil pelajar Pancasila, kemudian ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Profil pelajar Pancasila nanti yang dinilai ketika diskusi gotong royongnya, kerjasamanya gimana. Kemudian bernalar kritis kreatifnya, bernalar kritisnya nanti anak hasil dari menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja itu seperti apa. Kemudian kreatifnya juga dilihat dari jawaban yang ada di lembar kerja gitu. Kemudian untuk pengetahuan itu saya menggunakan Google Form. Nanti anak itu di pembelajaran itu juga? Iya. Rencananya seperti itu. Anak nanti mengakses linknya sudah saya persiapkan, nanti saya kirimkan ke classroom, nanti anak akses classroom, kemudian klik link tersebut bisa akses soalnya gitu. Itu untuk pengetahuannya, jadi nanti ketika anak mengerjakan nilainya langsung bisa keluar tahu berapa gitu. Kemudian yang terakhir keterampilan memang yang dinilai keaktifan. Jadi ketika diskusi sambil saya membimbing anak untuk berdiskusi, saya
juga melihat keaktifan anak. Oh, ini ternyata kurang aktif. Oh, ini ternyata aktif dalam berdiskusi gitu. Itu untuk penilaian keaktifannya. Kan gitu. biasanya dalam manusia itu kan unik tuh ya, karakternya unik. Ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang apa ya, manut-manut. Nah itu untuk pembagian kelompoknya apakah memperhatikan tingkat apa namanya ya? Tingkat rencananya kalau sesuai RPP pembagian kelompoknya heterogen Pak. heterogen ya? Ya, secara bebas tidak melihat oh ini biasanya seperti ini, nah saya heterogen aja. Heterogen maksudnya gimana Bu? Heterogen itu dari berbagai apa ya, tidak misalnya perempuan semua, laki-laki semua. Berarti berdasarkan gender ya maksudnya? Tidak, heterogen itu bebas Pak. Maksudnya dari berbagai, maksudnya enggak, oh ini yang pintar semua, enggak, oh ini nah ya berarti justru itu ya di kombinasi, ada yang pintar, ada yang kurang gitu ya gitu, tidak melihat latar belakang anak seperti apa enggak gitu jadinya ya biar misalnya biasanya kan saya biasanya sama ini gitu. Sistemnya gimana Bu? Jenengan milih atau anak milih sendiri atau bagaimana? Sistemnya nanti ya. Nanti milih sendiri mungkin. Milih sendiri. Nah itu tadi katanya dengan mau membedakan. Iya, membedakan itu ya. Ya nanti mungkin bisa via berhitung. Kalau berhitung bisa 1 sampai misalnya 6, berarti kan ada 36 ya Pak, jadi 6 kelompok. Kemudian nanti bisa juga via acak absen gitu, bisa absen 1, misalnya 5, yang genap atau yang ganjil gitu Pak. Saat presentasi apa ada itu kayak biar aktif, ada pembagian atau gimana? Saya rencananya mau itu Pak, mempimpah. Oh, mempimpah. Iya, 1 kelompok perwakilan satu-satu, kemudian nanti 1 kelompok yang presentasi hanya 1. Yang presentasi nanti kan melihat waktu ya Pak. Kalau misalkan 1 kelompok kok waktunya sudah habis, mungkin untuk 1 kelompok itu. Kemudian kalau masih ada waktu ya 2 kelompok gitu. Tapi nanti 1 kelompok itu perwakilan 1, kemudian maju mempimpah, yang menang berarti presentasi dulu gitu Pak. Nah itu maksudnya kan tadi 1 kelompok ada 6 anak. Iya, maju semua. Maju semua. Oke, itu pembagian keaktifannya. Pembagian keaktifannya. Nanti anak mungkin tak suruh untuk itu Pak. Oh dibagi ini yang presentasi tentang soal yang ini, analisis tentang ini. Yang kedua mungkin analisis yang soal kedua. Gitu. Jadi semuanya aktif untuk presentasi semua. Soalnya banyak ya, tidak hanya 1. Tidak hanya 1. Ada lebih dari 6 ya. Kemudian keaktifan audiennya? Audiennya mungkin nanti dari tanya jawab Pak. Enggak, maksudnya mengharuskan bertanya atau gimana? Kalau saya tidak mengharuskan setiap kelompok bertanya gitu Pak. Itu tadi kan kembali ke karakter manusia. Iya, yang gitu ya Pak. Biasanya kan ada anak yang kalau tidak ada stimulus itu dia nggak akan aktif ya. Gitu ya Pak. Biasanya mungkin memang harus ada 1 kelompok harus ada yang bertanya, mungkin nanti aktif semua gitu ya. Saya seperti itu biasanya tidak tak suruh nanya, ya sudah mereka diam. Biasanya apakah kita ngasih tambahan nilai atau iming-iming lah gitu ya. Nanti yang tanya kasih nilai plus gitu ya. Ya gitu. Ya nanti mungkin ini jadi evaluasi saya untuk besok ya. Besok gitu ya. Misalnya pandangan saya seperti itu. Ya sudah Bu Ulfa ya, nanti berarti ketemu lagi hari Rabu di ruang berapa Bu? Ruang 32 ya. Jam 1.2. Jam 1.2 pagi berarti ya? Pagi karena masih semangat. Iya, masih semangat, masih fresh. Saya memang ambilnya yang pagi biar anak konsentrasinya masih full. Udah ya. Terima kasih Bu ya sudah bersedia melaksanakan pra-observasi. Apa yang sudah dengan terangkan nanti akan saya buktikan di lapangan, di kelas. Tapi ya nanti berkembang Bu ya, tidak harus sesuai dengan
apa Yang dengan yang diceritakan, karena namanya pembelajaran itu kan bersifat dinamis ya. Maksudnya di lapangan nanti akan berbeda ya, tidak apa-apa. Namanya observasi itu bukan penilaian sebenarnya, Bu. Observasi itu apa ya, ya semacam saling mengingatkan. Nah, saya juga mungkin ngajarnya belum tentu bagus kan ya. Siapa tahu jadi lebih handal daripada saya. Hanya saja menangnya kan menang senior. Nah, jadi nanti ya saling apa ya, saling menguatkan. Mungkin saya melihat pembelajaran jenengan, saya termotivasi. Nah, saya menjadi pingin seperti jenengan gitu. Oke Bu ya, terima kasih. Kita bertemu hari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.